Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mulai ibadah KPA online. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini bersyukur kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kami dengar ini menjadi satu pengetahuan pembaruan yang baru bagi hidup kami, pikiran kami, dan kami bisa bertindak dengan benar melalui firman Tuhan yang Kau berikan. Berfirmanlah Yesus, kami sudah bersiap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini firman Tuhan dalam KPA online akan saya berikan judul kesadaran rohani. Bapak Ibu semua, kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu semua, saya beberapa waktu lalu berbincang-bincang dengan satu teman saya yang ngobrol, curcol dengan saya perihal kehidupan. Beliau cerita, aduh ini sekarang lagi sulit-sulitnya hidup. Ini sedang masa-masa harus berjuang, dia bilang gitu. Wis sudah berdoa sama Tuhan, kok nggak diberkati. Saya sudah berharap sama Tuhan, kenapa nggak dikasih-kasih? Saya tidak langsung menjawab dengan apa yang dia inginkan gitu. Saya berusaha untuk memahami apa yang menjadi konteks pembicaraan. Sampai di satu titik, saya kemudian baru sadar bahwa satu hal, bahwa kekristenan yang dia pikirkan itu seperti kekristenan transaksional. Apa itu kekristenan transaksional? Dia berpikir bahwa ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan diberkati. Ketika dia mempersembahkan sesuatu, dia akan diberkati. Ketika dia bicara tentang perpuluhan, dia diberkati. Ketika dia berbuat baik, dia berharap dapat balasannya. Bahkan dia selalu katakan, kalau saya berharap memberikan persembahan dapat dikembalikan berpuluh-puluh kali lipat. Saya bicara, kok saya nggak melihat itu sebuah janji Tuhan. Karena saya melihat bahwa esensi dari sebuah persembahan itu adalah ketaatan. Dia bukan tentang bagaimana kita menabur, lalu kita akan menuai. Tidak, saya melihat itu sebuah esensi ketaatan. Bukti bahwa kita taat pada perintah Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Dan saya melihat bahwa banyak orang Kristen kemudian berpikir tentang kekristenan transaksional itu. Saya banyak membaca iklan-iklan KKR. Sampai iklan itu tulis demikian, mari datang semua yang sedang bermasalah, khususnya masalah keuangan. Mereka yang dalam posisi kredit macet, bawa kopi sertifikatnya supaya ditumpangi tangan dan didoakan supaya utangnya bisa lunas gitu. Di satu sisi saya itu geli dengan hal tersebut, di satu sisi saya sadar, saya tahu, saya paham bahwa banyak orang itu menyamakan satu kekristenan dengan klenik yang ada di budaya-budaya kita. Saya tidak hanya bicara tentang budaya Jawa, budaya Sumatera, Batak ya, budaya di Sulawesi, bahkan di Papua semua ada klenik-kleniknya. Mereka berpikir tentang hal-hal seperti itu, mujizat terjadi karena ini, mujizat terjadi ditumpangi tangan, mujizat terjadi. Tapi sebenarnya mereka nggak sadar bahwa mereka tidak sadar sebagai orang Kristen. Itu yang jadi masalah. Sampai satu waktu saya membaca ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Bahwa setiap kita itu dituntut untuk sadar tentang tiga hal. Yang pertama, kita perhatikan Efesus 2 ayat 10 di kalimat yang pertama. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Kesadaran yang pertama bahwa hakikat utama kita, mengapa kita bisa ada di dalam dunia? Karena ini kita itu buatan Allah. Bapak Ibu itu semua dibuat oleh Allah, tidak ada buatan dari hal-hal yang lain. Tidak ada yang didownload dari Play Store, tidak ada yang keluar dari meletek batu, tidak ada. Kita ini buatan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan gambarannya adalah kita itu biji mata Allah. Artinya kita itu buatan Allah dan itu berharga karena buatan Allah.
Lalu yang kedua, dikatakan apa? Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita itu diciptakan di dalam Kristus Yesus, artinya kita dicetak yang sesuai segambar dengan Kristus Yesus. Kita tuh sama persis plek dengan Kristus Yesus. Supaya apa? Kita punya fungsi yang sama, kita bisa berfungsi yang sama. Jadi tidak ada yang namanya orang jelek, orang ganteng, orang cantik, tidak ada. Semuanya itu adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu bicara tentang bagaimana kita ini punya gambaran. Kesadaran yang ketiga, kita lihat di kalimat yang ketiga di Efesus 2 ayat 10. Yang untuk melakukan pekerjaan baik. Kesadaran yang ketiga adalah tujuan fungsi kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya bahwa setiap kita ini punya satu fungsi, satu kegunaan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang tidak berfungsi. Kita ini bukan patung yang cuma fungsinya sebagai estetika, tidak sebagai satu hal yang cuma baik-baik saja, tidak. Kita itu semua berfungsi seperti gunting. Gunting itu banyak macamnya. Setiap gunting itu dengan macam-macam bentuk itu punya fungsi masing-masing. Kalau Bapak Ibu ke barbershop, di sana itu ada 3 macam gunting. Ada gunting yang kecil tipis itu untuk memotong bulu hidung. Ada gunting yang bentuknya panjang itu untuk memotong merapikan rambut ketika kita butuh memotong. Ada gunting yang lebih tebal sedikit dan tajam itu untuk memotong kalau ada yang ingin rambutnya rambut panjang dipotong jadi pendek. Lalu ada gunting yang bentuknya bergerigi, itu gunanya untuk mengurangi volume rambut. Dari gunting saja bentuknya menunjukkan tentang fungsinya. Kita diciptakan Allah, dibuat oleh Allah, diciptakan serupa dengan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Secara sempurna, kita ini sempurna fungsinya untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu butuh kesadaran dari kita bahwa kekristenan itu bukan transaksional. Kekristenan itu bagaimana kita bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan itu adalah berkat yang memang diberikan Tuhan, bukan hak kita. Tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Ketika Tuhan melihat apa? Ketaatan kita dalam hidup ini. Dalam kalimat selanjutnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan baik ini, kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah ada arahnya. Bahkan ketika kita mau dicetak, kita mau dibuat, Tuhan itu sudah menentukan fungsinya. Tuhan itu sudah menentukan tujuan utama kita. Artinya kita nggak ada dibuat tiba-tiba. Oh, saya butuh ini. Ya sudah, buatnya mendadak. Enggak, semua dipersiapkan dengan baik. Dan di kalimat terakhir dalam Efesus 2:10 dikatakan, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan inginkan kita bukan cuma punya label fungsi, kegunaan, tapi apa? Digunakan juga dan berguna juga. Seperti gunting. Kalau gunting tadi cuma ditempel di dinding aja sebagai hiasan, dia tidak berfungsi, tidak berguna. Orang akan lihat, oh ya barbershop, oh ada 4 macam guntingnya. Tapi kalau dia sudah mulai dipegang oleh barbernya ini, kita akan tahu fungsinya. Dan dia akan berguna sekali untuk satu tujuan yang benar. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengambil alih kendali dalam hidup kita, melalui kesadaran hidup kita ini, Tuhan inginkan kita itu menjadi satu gunting yang berfungsi tadi. Berguna di tempat yang tepat tadi. Apakah itu untuk memotong rambut, bulu hidung kita, juga untuk merapikan rambut, merapikan volume rambut. Itu seperti seorang barber yang memegang gunting tadi. Tuhan bertindak sebagai seorang yang ahli untuk melakukan, mengarahkan, untuk memperlakukan kita sebagai satu hal yang tepat untuk tujuan yang tepat.
Karena itu butuh kesadaran dalam hidup kita supaya kita ini tidak keluar dari jalannya. Kita tidak menolak firman Tuhan, kita tidak menolak panggilan hidup kita. Karena kalau kita menolak panggilan hidup kita, maka kita tidak menjadi berfungsi. Karena kunci dari ayat Efesus 2 ayat 10 adalah ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kuncinya. Kunci kesadaran kita yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah sebagai pembuat kita. Lalu kita tahu bahwa Yesus Kristus itu kita diciptakan serupa dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bahwa kita ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Dan di situ semua dirangkai dalam satu hal, yaitu apa? Tuhan mau kita hidup di dalamnya, menghidupi tugas kita. Bapak Ibu, kesadaran kita ini penting dalam hidup kita. Sadar bahwa kita harus berfungsi, bukan karena kita mau mengendalikan Tuhan. Agama kekristenan kita ini, Kristen kita ini bukan sepeda yang kita gunakan untuk menuju tujuan kita. Agama yang kita percaya ini bukan sarana tempat pembuangan sampah kita, sumpah serapah kita, kemangkalan kita, segala macam, tidak. Agama kita ini juga bukan gunung harta yang kita ambil kalau kita butuh, tidak. Kekristenan kita itu bicara tentang bagaimana kehidupan kita memenuhi panggilan Allah tadi. Allah memanggil kita untuk kita berfungsi tadi. Hal ini yang menjadi satu pegangan saya ketika saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan karena saya mengharapkan berkat Tuhan. Meskipun saya sangat menyukai berkat Tuhan, tapi saya melayani Tuhan karena saya tahu saya harus berfungsi. Saya harus menjawab panggilan saya sebagai pelayan Tuhan. Ketika saya ditanya untuk main musik, saya tidak pernah menolak. Firman Tuhan tidak pernah menolak. Kenapa? Karena saya tahu ada yang membutuhkan pelayanan saya. Demikian pula Bapak Ibu semua punya prinsip yang sama. Kalau perlu cari pelayanan, saya nggak bisa menyanyi. Banyak pelayanan yang tidak perlu menyanyi. Mungkin kita pemimpin pujian di PKB. Mungkin kita mau jadi seksi repot. Saya lihat di kaum wanita ada tim-tim seksi repot yang nggak pernah tampil di luar, tapi tampilnya di belakang. Mereka sehabis ibadah belum berakhir, mereka sudah mulai harus ke pantry untuk mengurusi pantry test. Supaya apa? Supaya ketika ibadah selesai, semua makanan bisa terdistribusi dengan baik. Saya melihat itu dan menghargai itu. Itu adalah pelayanan sederhana, tapi yang kena di hati. Apa yang mereka harapkan? Apakah karena mereka kemudian kalau melayani seperti itu dapat bakwan 2, bakwan 3, atau dapat nasi double? Tidak. Karena yang terpenting bagi mereka yang melayani hal-hal yang sederhana itu, semua jemaat dapat terdistribusi, semua dapat nyaman setelah ibadah. Demikian pula hidup kita. Pelayanan itu penting bagi kita. Pelayanan itu cara kita menjawab panggilan kita. Dan Tuhan juga meminta kita untuk berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam menolong orang, baik itu dalam membangun kehidupan keluarga kita, membangun kehidupan sosial, menjadi teladan. Itu adalah satu panggilan-panggilan dalam hidup kita yang tidak mungkin tidak menolak. Jika Bapak Ibu hari ini tidak mengetahui apa panggilan kita, maka satu hal yang saya bisa berikan melalui firman Tuhan ini, selain kesadaran, Bapak Ibu mintalah hikmat pada Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan katakan satu-satunya yang tidak mungkin ditolak itu hikmat. Ketika orang meminta hikmat, Tuhan akan memberikan hikmat dari kita. Dari hikmat inilah kemudian kita akan mengenal, mengetahui, menyadari apa yang menjadi fungsi kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Hari ini, biarlah kita memiliki kesadaran sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa kita harus berfungsi, berbuah. Karena itulah setelan pabrik kita. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita dan meletakkan kita di dunia ini sebagai manusia. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau
Mengajarkan kami Tuhan, agar kami memiliki satu kesadaran dalam hidup kami, sehingga kami tidak berpangku pada orang lain, tidak berpangku pada diri kami sendiri, tapi kami menyerahkan hidup kami untuk berada di jalan-Mu, di dalam genggaman-Mu, di dalam naungan-Mu Yesus. Biarlah Engkau menjadi pokok kami dan kami menjadi ranting-rantingnya, sehingga kami hidup dalam hidup yang berbuah, hidup yang mau menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup yang jadi berkat bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini Tuhan. Berkati kami dengan hikmat dari surga, agar kami mengerti firman Tuhan, memahami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah KPA online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.